Ya, pemirsa, sebanyak 3 bom Molotov yang telah meledak ditemukan di halaman kantor Sekretariat Pengurus Anak Cabang PDIP, Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Teror masih dalam penyelidikan kepolisian Resor Bogor. PDI Perjuangan, Kecamatan Mega Mendung. Nah, Inilah kondisi kantor Sekretariat Pengurus Anak Cabang PDIP Mega Mendung Kabupaten Bogor yang juga kediaman Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Rosenfit Panjaitan usai dilempar bom Molotov pada Selasa dini hari. Rosenfit mengatakan peristiwa terjadi saat ia dan keluarga tengah tertidur lelap. Rosenfit baru mengetahui pada pagi harinya dan segera melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Yang pertama yang kita ketahui hasil dari CCTV itu 0237. Nah, saya mengetahuinya itu jam 06.20. Lalu saya bilang sama adik saya, gerbang kami kunci supaya tidak ada perubahan. Nah, setelah itu anggota ditelepon sama adik saya. Kalau 06.20, 06.30 anggota datang langsung dari polsek setempat. Artinya udah olah TKP ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian teror bom Molotov ini, namun efek ledakan menyisakan kerusakan ringan di sejumlah titik di halaman kantor Sekretariat PAC PDIP Mega Mendung. Kasus teror ini juga masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Resor Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah Korps Bayangkara Polri, kasus Joko Chandra kini menyentuh Korps Adiaksa Kejaksaan Agung. 8 orang pejabat dan pegawai diperiksa internal kejaksaan yang dimintai keterangan. Sebanyak 8 jaksa di Kejaksaan Agung telah diperiksa terkait kasus Joko Chandra. Selain itu, ada 1 oknum jaksa wanita yang juga diperiksa karena berfoto dengan Joko Chandra dan Anita Kolopaking yang diduga dilakukan di luar negeri. Kapuspen Kejagung Hari Setiano menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan ada pihak internal kejaksaan yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Ada seorang jaksa perempuan berfoto dengan seseorang yang diduga bernama Anita Kolopaking, ditambah 1 lagi. Itu belum reda, muncul lagi foto yang beredar, bahkan jaksa yang tadi di foto satunya berseragam, sekarang berfoto dengan seseorang yang diduga sebagai terpidana Joko Sugiarto Chandra dengan pengacaranya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengusaha pemilik jaringan penjualan telepon genggam PS Store berinisial PS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta. Penetapan karena PS diduga melakukan transaksi penjualan yang melanggar Undang-Undang Kepabean jual beli telepon genggam bekas ilegal. Pengusaha pemilik jaringan penjualan telepon genggam PS Store berinisial PS diamankan petugas Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta karena melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Penangkapan dilakukan karena tersangka diduga melakukan transaksi ilegal. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Milono, menyatakan Kejaksaan telah menerima berkas dan sejumlah barang sitaan titipan dari Bea Cukai berupa 191 telepon genggam impor beragam merek yang didatangkan dari kawasan Batam. Tersangka PS saat ini berstatus tahanan kota karena telah memberikan uang jaminan sebesar 500 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sudah menerima pelimpahan berkas dari Bea Cukai Kanwil wilayah DKI ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena pengadministrasian itu ada di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, maka administrasi kelengkapannya dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemudian kami sudah mempersiapkan untuk melaksanakan tahap pelimpahan ke pengadilan untuk melaksanakan acara persidangan terhadap tersangka PS ini. Sementara itu, pemirsa, sidang lanjutan Kerajaan Fiktif Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang, para saksi bersaksi klaim ketiga terdakwa atas kehebatan Kerajaan Sunda Empire. Hingga terdakwa kasus Kerajaan Fiktif Sunda Empire, Rangga Sasana, Nasri Bang, dan Ningrum Ningsih.
Selasa kemarin kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Kepada majelis hakim, para saksi mengaku ketiga terdakwa pernah menunjukkan rekening kerajaan Sunda Empire senilai 500 juta US dollar kepada para saksi. Menurut para saksi, para terdakwa juga masih mempercayai 15 Agustus mendatang seluruh negara di dunia akan mendaftar ulang kepada kerajaan Sunda Empire. Ratu Sunda Empire Ningsih Ningrum diakui oleh para saksi sebagai keturunan dari Alexander the Great. Pertama adalah memberi makan manusia ya, sampai mati ya. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi sekarang? Belum. Apalagi masalah kasih makan manusia, Pak. Kemudian memberi fasilitas asuransi sampai mati. Oke. Selama 2 tahun sudah terjadi itu? Belum. Yang ketiga adalah memberi tempat. Artinya seorang tidak boleh sembarangan duduk di jalan-jalan, tidak boleh tempat. Itu mereka mengakui bahwa mereka sering datang ke pertemuan-pertemuan ya, dan memang setiap pertemuan itu dihadiri setidaknya 100-150 orang, ada di TV dan lain-lain, dan memang yang disampaikan itu adalah tatanan dunia baru dan lain-lain, dan mereka setelah kita gali juga seperti tidak yakin gitu ya, seperti tidak yakin dan tidak merasa itu terwujud. Artinya janji-janji yang selama ini disampaikan oleh Sunda Empire itu tidak ada yang terlaksana sampai sekarang gitu ya. Dan itu bagian dari proses pembuktian kami di hadapan hakim untuk nantinya kita. Iya, pemirsa, sapi bantuan Presiden Jokowi untuk warga Poliwali Mandar, Sulawesi Barat mengamuk saat akan diperiksa. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.